Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan. Saya dengan NIM 4122201085 dari kelas ABT2C. Dengan teman-teman saya akan melakukan penjabaran materi mengenai data dan teknik pengambilan data. Nah, sebelum itu, data apa sih? Nah, data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Nah, sebelum kita mencari data, kita harus bertanya nih, apakah data tersebut hanya sekedar mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan, atau apakah data tersebut digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan? Nah, ada beberapa definisi data. Yang pertama, data menurut sumber pengambilannya. Itu ada dibagi dua. Yang pertama adalah data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitiannya, atau yang bersangkutan yang memerlukan disebut juga data asli atau data baru. Nah, yang kedua ada data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Nah, selanjutnya ada data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data berkala atau time series, adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Yang kedua ada kertas lintang atau cross section, adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu atau memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Dan yang terakhir ada data panel, jadi gabungan antara kedua data time series dan cross section. Nah, data selanjutnya yaitu data menurut sifatnya. Yang pertama ada data kuantitatif, adalah suatu karakteristik dari suatu variabel yang nilai-nilainya dinyatakan dalam berbentuk numerical. Yang kedua ada data kualitatif, adalah suatu karakteristik dari suatu variabel yang nilainya dinyatakan dalam bentuk non-numerical. Dan yang terakhir ada data menurut tingkat pengukurannya. Nah, data pertama yaitu data rasio, atau karakteristik suatu variabel yang berasal dari proses perhitungan dan berupa bilangan bulat. Dan yang kedua ada data interval, jadi karakteristiknya itu variabel yang berasal dari proses pengukuran dan nilai-nilainya berada dalam suatu interval tertentu. Yang ketiga ada data nominal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi. Dan yang terakhir ada data ordinal, yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut merupakan hubungan. Nah, jadi ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama ada what, data apa yang dikumpulkan. Yang kedua with, dengan apa data itu dikumpulkan. Yang ketiga where, di mana data itu dikumpulkan. When, kapan data tersebut akan dikumpulkan. Dan how, bagaimana cara mengumpulkannya. Jadi mungkin selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data yang akan lebih mendalam lagi. Terima kasih. Pengumpulan data berdasarkan caranya. Yang pertama, angket atau kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau respon atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Keuntungannya yang pertama, dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim lewat pos. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Kerugiannya, jika dikirim melalui pos, maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. Kedua, tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama, pertanyaan atau pernyataan yang dibuat harus jelas dan tidak meragukan. Yang kedua, hindari pertanyaan atau pernyataan ganda. Yang ketiga, responden harus mampu menjawab. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan harus relevan. Berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan ada 3 jenis, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan angket semi terbuka. Angket terbuka atau open-ended questionnaire merupakan angket pertanyaan atau pernyataan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yang kedua, angket tertutup atau closed questionnaire.
merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang terakhir yaitu angket semi terbuka atau semi open questionnaire, merupakan angket yang pernyataan atau pertanyaannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka. Teknik wawancara. Wawancara berstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan atau mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara tidak berstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses saat melakukan wawancara. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama yaitu penampilan fisik, termasuk pakaian yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua, sikap dan tingkah laku. Ketiga, identitas. Pewawancara harus memperkenalkan dirinya dan perlu menunjukkan tanda pengenal atau surat tugas. Yang keempat, kesiapan materi. Dalam arti pewawancara memahami dan menguasai apa yang ditanyakan dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan. Kelebihan teknik wawancara. Pertama, wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, jika pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. Yang ketiga, pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pernyataan pembanding atau dengan melihat wajah gerak-gerik responden. Kekurangan teknik wawancara yang pertama yaitu wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpul data. Yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Dan yang ketiga, kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Baiklah, perkenalkan nama saya Andi Trisaputra dengan NIM 4122211110. Saya akan menjelaskan bagian metode observasi. Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek, orang, atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang ditelitinya. Metode ini dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku benda atau kejadian dibandingkan dengan metode survei. Tipe observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti dinamakan observasi langsung. Teknik observasi yang dilakukan dengan bantuan peralatan mekanik, foto, video, kamera, mesin penghitung disebut dengan observasi mekanik. Observasi mekanik biasanya diterapkan pada penelitian terhadap perilaku atau kejadian yang bersifat rutin, berulang-ulang, dan telah pemrograman sebelumnya. Teknik observasi langsung ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan responden atau sepengetahuan responden. Selanjutnya, observasi yang dilakukan secara sepengetahuan responden dimaksudkan agar perilaku atau kejadian dapat berlangsung wajar atau alami untuk menghindari kemungkinan perilaku reaktif dari subjek yang diteliti. Penggunaan teknik hidden observation diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya responden error. Kelemahan observasi langsung kadang-kadang dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat dalam menginterpretasikan perilaku atau kejadian selama proses observasi. Teknik observasi ini dapat digunakan penelitian terhadap lingkungan sosial. Participan observation, peneliti dilakukan dengan cara melibatkan diri atau bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Non-participation observation, penelitian tidak melibatkan diri atau dari lingkungan sosial
atau organisasi yang diamatinya. Misalkan peneliti berada di sudut ruangan atau kantor untuk melihat atau mencatat bagaimana seorang manajer menggunakan waktunya. Selanjutnya ada kebaikan-kebaikan observasi. Yang pertama, untuk data yang berupa catatan atau prosedur mekanik, observasi merupakan cara satu-satunya yang dapat dilakukan. Selanjutnya, data yang dapat diperoleh secara orisinal pada saat tertentu. Observasi menghindari data yang dilupakan atau disaring jika menggunakan cara lain untuk mendapatkan data. Selanjutnya ada data diperoleh langsung dari pengaturan alamiah yang belum diubah dan dibuat oleh peneliti. Yang terakhir ada observasi tidak menanyakan langsung ke responden sehingga tidak membuat responden tertekan. Selanjutnya itu ada kelemahan observasi. Yang pertama itu ada proses lama dan mahal. Selanjutnya itu kejadian yang akan diobservasi dapat terjadi tanpa waktu terduga. Selanjutnya itu hanya melihat bagian yang tampak saja dan pengamat tidak dapat mengontrol lingkungan. Dan yang terakhir itu ada terbatas pada kejadian yang sedang terjadi pada saat atau membuat tempat tertentu saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Atau suatu pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden.